Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih bahwa kami bisa bertemu di tempat ini untuk mendalami bagaimana supaya kami dapat melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan hati. Hanya karena kebaikan-Mu ya Bapa, semoga acara pada malam hari ini dari awal, tengah hingga akhir berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, sehingga berguna bagi pelayanan kami di bidang masing-masing. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Hari. Baik, berikutnya karena ketua bidang kita telah hadir, Pak Barman, monggo kami persilakan memberikan sambutan sedikit Pak untuk membuka acara kita. Monggo Pak Barman, ini yang sudah kayaknya kebut-kebutan ya habis misa ini. Harusnya misa pelindung lingkungan gitu. Monggo Pak Barman kami undang untuk memberikan sambutan untuk mulai acara kita pada malam hari ini. Monggo. Terima kasih Mas Gama. Ibu Bapak yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Bapa di surga atas rahmat berkat yang dilimpahkan bagi kita, sehingga pada malam hari ini dapat hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari timpel kami untuk kegiatan Saka Suci. Ya. Yang berikut kami sampaikan selamat datang dan terima kasih atas berkenannya Ibu Bapak hadir untuk mengikuti kegiatan ini, dan terima kasih pada timpel dan segenap panitia yang sudah menyiapkan segala perlengkapan yang kita gunakan. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita semakin didewasakan dalam iman, semakin dimampukan untuk menjadi berkat, dan dimampukan pula untuk menjadi penyalur berkat bagi keselamatan banyak orang. Dan mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini, bisa berlanjut untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih pada Mas Nanang yang sudah berkenan hadir untuk mendampingi kami di dalam kegiatan ini. Ada kurang dan lebihnya di dalam kami menyambut atur lenggah, unjuan dan daharan, tentu kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya selamat berdinamika dalam acara ini, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang meriah. Iya, biar kita agak semangat nih. Baik, tanpa basa-basi lagi, saya langsung mengundang Bapak narasumber kita, Bapak Nanang, supaya bisa memberikan sharing tentang kuartakan dia dengan hidupku. Bagaimana bedanya evangelisasi dan katekese ya Bapak Ibu. Baik, mari Bapak Nanang kami undang ke depan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Nanang. Terima kasih Mas Gama. Bapak Ibu nyun pangapunten nggih. Sebelum saya wiwiti, saya mohon izin dulu kepada Kabid Pewartaan dan Wakil Ketua 2 Dewan Paroki Santo Aloysius Awam. Saya punya kebiasaan untuk mendampingi itu layarnya yang paling gede itu jenengan yang menghadap, saya yang kecil gitu loh. Ini kok kebalik. Bagaimana kalau saya usul kita balik ke sana supaya penjenengan bisa betul-betul memahami. Nun sewu karena ya kan, karena tadi yang lihat sampai kriip gini. Monggo kita balik saja. Saya yang di sana. Oke, gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Nah, itu cara saya untuk
membuat orang di depan. Ya kan, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Itulah sabda Yesus, ya kan gitu. Oke, baik. Nah, ya, santai saja. Apa berkeliling gini juga boleh. Enggak apa-apa, santai. Tidak usah terlalu tegang banget gitu loh. Baik Bapak Ibu, selamat malam berkah dalam. Saya berasa bersyukur dan berterima kasih kepada Dewan Paroki Santo Aloysius Mojosongo ini karena mengundang saya untuk bersharing bersama. Kemarin Mas Gama itu nanya kepada saya, Pak, Bapak bisa memberikan sedikit pengalaman tentang apa itu katekisme dan evangelisasi. Temanya apa? Temanya apa dibanding-bandingke ngono loh, aku ya lali. Saya bilang pemahaman ajaran gereja kita itu jangan dibandingke. Serupa tapi tidak sama. Jangan dibanding-bandingke. Kalau nanti dibanding-bandingke kata pecah nanti. Kita akan menjadi gereja yang nun sewu seperti saudara-saudara kita dari dominasi-dominasi gereja Kristen. Kenapa? Karena di dalam gereja kita itu kitab suci, tradisi suci, ajaran suci itu menjadi pokok. Kalau nanti kita banding-banding susah toh. Maka saya mengatakan mari kita sama-sama belajar tentang apa itu evangelisasi dan katekesi. Nah, saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu janjane dengan gambar ini saja. Bapak Ibu itu sudah paham betul apa itu evangelisasi dan apa itu katekesi. Ini saya membuat sebuah gambar di mana Mother Teresa yang sekarang sudah menjadi seorang kudus, dia menyuapi seorang anak dengan ketulusan. Dan di sampingnya itu ada gambar di mana ada seorang ibu mengajarkan ajaran-ajaran iman. Inilah yang disebut evangelisasi. Dan inilah yang disebut dengan katekesi. Sudah rampung, yuk pulang. Intinya itu. Iya toh. Evangelisasi itu dilakukan, diwujudkan nyata. Ini. Maka kalau panjenengan sudah melakukan kebaikan, ini adalah evangelisasi. Nah, ini kebetulan saya mencoba menyiapkan itu. Jadi judulnya ini. Oke, next. Nah, kalau tidak kenal, tidak sayang, walaupun dari beberapa kita sudah ada yang kenal kan gitu. Ini nama, siapa yang belum ngomong, belum tadi siapa? Ini, terima kasih. Nama saya diberikan orang tua dengan nama baptis Justinus, dan kebetulan pesta nama saya awal bulan Juni kemarin, pesta Santo Justinus tanggal 1 Juni, dan kelahiran saya Pratomo itu saya anak pertama laki-laki sendiri dari 3 bersaudara. Kemudian karena saya laki-laki sendiri paling bagus sendiri, maka disampaikan nama sampiran Nanang, anak lanang, maksudnya seperti itu. Kemudian saya lahir di Medan 28 Juni 1971, baru kemarin saya merayakan ulang tahun saya yang ke-53. Jadi boleh dikatakan sudah tuyuk-tuyuk juga ternyata. Dan 53 tahun saya dimasukkan di dalam kehidupan bersama Kristus.
Di sini juga ada yang namanya Nanang loh ya, jangan salah sebut gitu ya. Kalau Nanang yang itu kami dulu bermusuhan, maka kami pegatan sekarang. Tak suruh pindah ke Mojosongo. Kemudian saya tinggal di Jalan Bonset 6, RT 7, RW 8 Sabrang Lor. Oh ini Sabrang Lornya hilang. Di dekat SMA 8. Kemudian pendidikan saya D4. Kalau dulu itu serata 1. Saya alumni dari Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Santo Petrus di Unika Santo Thomas, Medan. Kemudian tugas perutusan saya sekarang diminta untuk membantu Romo Vikep menjadi sekretaris kantor atau sekretaris Kevikepan Surakarta, dan tugas pelayanan itu timpel katekis di Paroki Santa Maria Perawan Regina, Purwowardayan. Jadi apa beda perutusan dan apa beda pelayanan, sebetulnya ini sama saja sebetulnya gitu ya. Oke, baik. Oh ganti ya, terima kasih. Yang lebih canggih ya. Mengapa? Oke, baik. Oke ya. Nah, inilah wajah orang terkenal yang penuh dengan dosa. Maka saya membuat hati dan semuanya ini. Ini perkenalan dari saya. Bapak Ibu, selamat datang dan mari kita belajar bersama. Saya ingin juga nanti menimba pengalaman dari penjenengan-penjenengan. Karena dulu kita pernah sama-sama dari paroki Santa Perawan Maria Regina Purwowardayan. Dan baru ini tahun kelima mungkin, tahun keempat kita dimekarkan, bukan dipisahkan loh ya, jangan dikatakan dipisahkan, dimekarkan. Kenapa? Supaya penjenengan itu makin lebih guyupi. Guyup itu berarti makin bisa kumpul, guyupi itu membulatkan rasa. Nah, guyupi itu dalam bahasa Jawa itulah juga evangelisasi. Nah, ini. Nah, apa bedanya evangelisasi dan katekese? Lalu apa yang dimaksud dengan kegiatan evangelisasi? Ya, yang dimaksud adalah evangelisasi pasti bernilai katekis, tetapi tidak semua kegiatan evangelisasi bisa disebut sebuah katekese. Ya, itu. Nanti kita akan pelajari apa itu. Maka nanti akan kita lompat dari sini sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Nah, untuk menjawabnya ini mari kita lihat dulu. Mari kita belajar bersama definisi tentang evangelisasi dan katekese. Yang di sini menjadi katekis 1, 2, 3, 4. Yang pakai baju coklat nggak merasa menjadi katekis toh gue? Oh iya, dia guru agama, ding. Dia lebih profesional dari seorang katekis. Oke, ya. Nah, maka kita belajar Bapak Ibu, kita coba belajar ngintip ya, tuh. Nah, kita dapat mendefinisikan tentang evangelisasi sebagai berikut. Evangelisasi adalah pewartaan tentang kasih Kristus yang dilakukan dengan kesaksian hidup dan kata-kata. Jadi dengan perbuatan. Jadi bagaimana penjenengan hadir di tengah-tengah masyarakat umum, itu penjenengan memancarkan, kemudian mewujudkan apa yang dilakukan Kristus, dan itu jenengan lakukan juga. Ya. Nah, ini. Dan ini tertuang di dalam katekismus Gereja Katolik. Apa itu katekismus? Katekismus itu adalah ajaran dari Gereja Katolik. Maka nanti dari katekismus ini kita juga nanti akan melihat bagaimana kita beribadat, bagaimana kita mewartakan, bagaimana kita melihat hierarki kita, semua diatur di sini. Nah, dikatakan di sana apa? Kaum awam melaksanakan tugas sebagai nabi, juga melalui penginjilan
yakni pewartaan Kristus yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata. Pewartaan yang dijalankan oleh kaum awam ini memperoleh ciri khas dan daya guna yang istimewa justru karena dijalankan dalam keadaan biasa di dunia ini. Jadi panjenengan, saya, kita semua itu kan hidup di masyarakat. Hidup bertetangga. Nyun pangapunten kalau kita lihat Romo, itu kan kalau hidup di dalam kompleks ini, karena kesibukan beliau untuk melayani umat, kan jarang toh pertemuan-pertemuan RT. Jarang toh. Yang lebih sering siapa? Panjenengan, saya. Maka dikatakan di sini apa? Dijalankan oleh kaum awam. Bukan religius. Walaupun nanti religius bersama kaum awam bersinodal untuk mewartakan itu. Nah, ini dituang dalam Lithium Gentium artikel 35. Ini dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Betul. Nah, ini. Tadi di sini ada kata nabi. Kenapa di sini ditulis nabi? Karena kita begitu kita dibaptis, kita ini menjadi nabi. Karena kita mewarisi martabat Yesus Kristus. Ada 3 martabat Yesus Kristus. Imam, raja, dan nabi. Raja itu memimpin, imam itu menyucikan, nabi itu mewartakan. Kita ambil salah satu nabi saja dulu. Berarti kita mewartakan. Apa yang harus kita wartakan? Kehidupan kita sebagai umat Allah. Dan itu kita berfokus di dalam kerasulan. Kenapa? Karena kita sebagai gereja Katolik itu punya dasar yang disebut dengan apostolik. Apa itu apostolik, Bu? Dan kita di dalam Sadat para rasul sedang mengatakan kita ini gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik itu apa toh? Apa toh? Apostolik. Gereja yang berakar, yang hidup dari kebiasaan para rasul. Berarti gereja yang hidup di mana para rasul menjadi pedoman utama. Di mana para rasul itu adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus Kristus. Ini, ya. Dan kita nanti menjadi rasul-rasul yang sejati. Untuk tetap mewartakan Kristus dengan kata-kata baik kepada mereka yang tidak beriman maupun kepada kaum beriman. Ini Bapak Ibu. Bukan berarti kita mengkatolikkan orang atau memaksakan orang sesuai dengan imanku, bukan. Tetapi imanku ini yang kuwujudkan. Tadi di dalam gambar, saya mencoba mengisahkan Mother Teresa. Yang dilayani siapa? Enggak tahu. Bapak Ibu lihat, menyuapi orang dengan tulus, ikhlas, dengan cinta kasih. Apakah itu menampilkan wajah Kristus? Iya. Apakah dia mengajak, oh Yesus Kristus orangnya begini? Enggak kan? Betul enggak? Tindakan yang nyata. Bukan saya bawa kitab suci. Pak, asmanipun jenengan sinten, Pak? Pak Widi, udah kenal Yesus? Belum. Wih kene yo. Tak ajari. Oh, pasti jenengan marah toh. Betul enggak? Tapi, Pak, pripun sehat? Putu-putu sehat?
Anak-anak sehat. Nggih. Dongo bareng nggih. Dengan dongo, kula dongo. Ngarohke. Itulah evangelisasi yang sederhana dan nyata. Tidak usah perlu bawa kitab suci ke mana-mana. Gak perlu. Gak perlu. Nggih. Beliau ini dulu saya kenal menjadi supirnya Romo Jono. Betul nggih? Kenapa jenengan mau nyupir Romo Jono? Dibayar ora? Dibayar ora? Kok gelem? Demi apa? Ini kan bukan hanya keluar tapi ke dalam juga. Kepada sesama kita juga. Kepada yang sudah Katolik, maka saya katakan kaum beriman juga kan? Begitu enggak? Romo Jono itu kan dulu orang manja toh? Nyun pangapunten, almarhumnya sudah di atas. Iya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena selama 5 tahun saya dibimbing beliau waktu di Pematang Siantar. Jadi dia rektor saya tahu persis bagaimana beliau. Uangnya gatean. Gatean. Jadi kalau kami di kamar rektor makan bersama, dia itu selalu keliling. Jadi tidak punya meja makan sendiri. Dia keliling di meja makan para frater-frater. Untuk apa? Ngomong, nguangke. Ini. Dan ini yang sudah mulai hilang sekarang di dalam kehidupan kita bersama. Iya kan? Lulu gue. Sehingga apa? Tradisi kita sebagai orang Jawa yang katanya selalu rukun, selalu guyup, itu mulai luntur. Ya, kalau penjenengan ke desa-desa, punya kerja, sing ngewangi oke banget. Tapi kalau saiki, wis rasa catering, engkau neng gedung. Ya memang praktis. Ya kan? Hilang kan? Nah, itu masih zaman kita, masih gimana nanti kalau 10, 50, 20 tahun ke depan? Anak-anak kita mau jadi apa? Ini. Maka kita harus persiapkan ini semua Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan evangelisasi. Nah, ini kutipannya, ya. Dikatakan di sana bahwa keikutsertaan kaum awam dalam tugas kenabian Kristus. Kristus itu adalah Nabi Agung. Telah melalukan kerajaan Bapa dengan kesaksian hidup maupun kekuatan sabdanya. Ia menunaikan tugas kenabiannya sehingga menampakkan kemuliaan sepenuhnya bukan saja melalui hierarki yang mengajarkan berarti para Romo atas nama dan kewibawaannya, melainkan juga melalui para kaum awam. Karena itu awam diangkat menjadi saksi dan dibekalinya dengan perasaan iman, rahmat dan sabda. Nah, nanti kita bisa lihat di kisah para rasul ini. Ya, supaya kekuatan Injil bersinar dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Bapak Ibu, nyun pangapunten Mas, panjenengan sudah baptis berapa tahun? 49 tahun, hampir imbang dengan saya ya. Kita selisih 4 tahun saja. Kan begitu toh? Nah, kakak adik, udah pernah jumpa Yesus belum? Ada yang pengen mati. Bagaimana kita mau memperkenalkan Yesus kalau kita sendiri tidak kenal dengan Yesus gitu loh? Bagaimana kita mau mengatakan Yesus itu penuh cinta, Kristus itu penuh kasih, padahal kita tidak pernah merasakan kasih dan cinta Kristus itu. Betul enggak?
Bagaimana kita mewartakan itu kepada orang lain? Iya kan? Betul enggak? Ya kita harus merasakan Yesus itu sendiri dalam diriku, bahwa aku baru bisa, ini loh Yesus. Jangan-jangan aku berkata tentang Yesus, aku tidak pernah merasakan pengalaman dengan Yesus itu. Maka supaya itu bisa, jangan lupa selalu membaca kitab suci, ikutilah Ekaristi. Sudah, itu modal utama. Nggih. Kita harus berani itu. Bagaimana kita mau mengenalkan asmanipun, oh iki Nanang. Bagaimana seorang Nanang iki bisa jual tisu ke orang lain padahal dia sendiri gak pernah pakai tisu? Ya toh, percuma kan? Betul nggak? Padahal dia sebetulnya merusak tradisi sebetulnya. Merusak alam sebetulnya. Iya kan? Wes tak cetake sisa. Ben, iya kan? Kebiasaan dulu kita bawa sapu tangan, nggak pernah toh? Nggak ada lagi toh? Sekarang ini apa? Pundi ticune. Sekali buang. Nah, maka kalau nggak seperti itu dia nggak jadi. Betul nggak? Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita harus merasakan Kristus itu dulu, kita kenal dengan Kristus itu dulu, dan kita mau menyatu dengan Kristus itu, sehingga nanti Kristus itu ulahlah yang nanti akan membantu kita untuk bisa menjadi pewarta-pewartanya. Maka perlu yang namanya doa juga. Bapak Ibu ingkang sepuh-sepuh, panjenengan nat, Yusuf pinjam Pak. 61, yang lebih sepuh dari beliau ada 73. Panjenengan 68, oh masih. Oh sepuh-sepuh iki ya. Untung bergaul dengan Romo Jono, jadi itu 6 terus gitu loh. Pak, umur 73 tahun. Ya toh. Pun sepuh nggih. Sepuh boten? Nah, semangat masih. Oh, enggak, saya enggak. Nah, kenapa? Oh. Enggak, maksud saya begini. Panjenengan waktu itu baptisnya dewasa atau bayi, Pak? Oh 86. Panjenengan 67. Yang baptis bayi sinten yang sepuh-sepuh ini? Oh gitu, oke. Okay. Panjenengan nate boten diparingi ajaran tentang yang namanya malaikat pamomong. Ada doanya enggak? Kenapa itu tidak pernah dilakukan lagi sekarang? Padahal itu juga menjadi modal Kristus bersisa bersemayam. Wes, ayo, yang nggak bisa bahasa Jawa ya bahasa Indonesianya, betul nggak? Wes, saiki tak sekak wae guru agama kuwi yang ngajari sama warga kuwi, ngajari lo karo anake. Malaikat pamomong. Maka justru itu kan akhirnya apa? Kristus akan tertinggal terus toh. Lebih percaya kui HP-nya daripada kitab suci kan? Betul enggak? Sekarang itu kadang-kadang maaf ya. Nun sewu ini agak ngelantur sitik. Saya itu kadang-kadang waktu dampingi orang tua calon baptis bayi itu guyu dewi milih nama baptis itu aneh-aneh ngono loh. Terus saya tanya, cari di mana? Google.
Padahal gereja sudah menyediakan banyak buku tentang itu. Iya kan, ensiklopedia Orang Kudus. Tapi kenapa kita tidak pernah mau membuka itu? Cari gampangnya. Iya kan? Iya kan? Kusuwen, alasannya ngono-ngono kuwi. Padahal kita ini perlu yang namanya belajar dan proses terus. Apa toh? Gereja itu selalu mengajarkan magisterium itu supaya kita nggak pecah. Magisterium itu apa? Kok tradisi itu Mas. Magisterium itu wewenang gereja yang ada di dalam diri Bapak Uskup. Kenapa saya katakan uskup bukan paus? Karena jabatan imamat yang paling tinggi apa? Uskup. Paus itu uskup Roma. Dia akan mengajarkan berbagai macam ajaran magisterium yang dikatakan dalam gereja tidak pernah salah. Maka banyak sekali buku-buku tentang itu. Ya kan? Kemarin di dalam bulan Mei kita belajar tentang apa? Dokumen apa? Ayo. Ketua lingkungan, Prodiakon, Disio, Birafi. Ya kan? Itu kan tulisannya siapa? Paus Fransiskus tuh. Sudah punya bukunya? Belum. Ya, bagus itu. Ya sini duitnya nanti tak tukok ya. Nah, itu kan gitu. Nah, maka dari itu para awam juga monggo Romo, tak kira Romo. Maka dari itu para awam juga mereka dalam kesibukan urusan keduniawian dapat dan harus menjalankan kegiatan berharga mewartakan Injil. Jadi di sela-sela kita aktif berkarya mencari, menafkahi keluarga kita, kita pun diminta untuk bisa menjadi pewarta-pewarta Injil ini. Jangan katakan saya lagi sibuk, saya nggak ada waktu untuk gereja. Nih. Memang karena tidak ada imam atau mereka yang dihalangi dalam penganiayaan beberapa awam sekedar kemampuan mereka mengambil alih beberapa tugas suci. Memang Bapak Ibu tugas pengajaran itu terletak di dalam diri hierarki. Saya, Pak Barman itu kepanjangan tangan mereka. Ya. Dan saya juga tidak boleh lepas dari hierarki. Nanti kalau saya lepas dari hierarki, kacau nanti. Kacau. Dan ini sudah mulai gejala-gejala di dalam gereja Katolik. Saya contohkan apa? Beberapa waktu lalu di Hotel Asia itu ada ibadat penyembuhan. Saya tidak tahu apakah itu memang seizin hierarki atau tidak. Tapi setahu saya dari kami kantor Kevikepan tidak pernah minta izin ke Kevikepan. Tapi katanya ada romonya juga, ada susternya juga. Tapi kalau ada suara-suara yang sampai ke telinga saya kok agak negatif gitu loh. Kan begitu. Ya tapi sudahlah. Kita mencoba untuk kembali kepada hierarki. Maka penjenengan nanti sebagai katekis, sebagai jangan lupa tanya. Ya, modal kita takon, wani takon karo Romo nih. Tak kira Romo Minarto ki wonge yang paling enak loh. Ditakoni pasti jawab. Pasti. Hah? Nah, itu karo jenengan pasti. Kalau dengan saya malah gitu ya. Ditakoni malah takon genti gitu ya. Nah, ini nggak boleh lepas. Kita nggak boleh lepas dari hierarki. Nggak boleh lepas. Ya, itu. Nah, ini.
Akan tetapi semua wajib bekerja sama. Nah, ini ada kerjasama. Demi menyebarluaskan perkembangan gereja, kerajaan Kristus di dunia. Oleh karena itu, hendaknya para awam dengan tekun berusaha semakin mendalami arti kebenaran yang diwahyukan dan sepenuh hati memohon karunia kebijaksanaan Allah. Bapak Ibu, orang sekarang itu ada satu yang ditakuti, hening. Ya enggak? Kalau Bapak Ibu berdoa, sing banyak ngomong siapa? Betul, kita. Apakah kita pernah sekali-sekali ngomong gini, Gusti, kula sowan panjenengan dalem, monggo panjenengan ngendikan menapa ingkang kersa panjenengan. Kula mendel. Dengarkan Gusti. Dan nanti kalau Gusti ngomong jangan diprotes, Gusti kula boten sagah Gusti. Kok abot banget toh Gusti? Kula kok dadak pindah ning Mojosongo toh Gusti? Wis apik-apik ning kono, dadak pindah ning kono. Ngopo toh Gusti? Perlu yang namanya diam, hening. Apalagi nun sewu. Tanggal 26 kemarin saya genap 26 tahun hidup berkeluarga. Udah lewat, Pak. Kalau ditanya, Pak Nanang kan juga katekis toh, bisa mengajarkan. Iya. Aku iso ngandani bojone wong, tapi bojoku dhewe ora iso tak kandhani. Iya kan? Iki terus terang wae aku. Ora nutup-nutupi. Iya kan? Bisa kami selesaikan dengan cara apa? Bu, ayolah mendel, Bu. Diem. Kalau kita gugu karepe dhewe dalam gugu aku dhewe enggak akan selesai ki masalah. Yuk. Dengan doa piyambak, aku doa piyambak. Wis takono Gusti arep karepe piye karo panjenengan. Aku ya tak takon Gusti nanti karepe Gusti karo aku apa. Ya engko nanti habis itu ngobrol. Ingat takon, setelah takon kita harus punya teken. Teken itu apa? Pegangan. Ya, ingat ya, takon, teken. Nah, teken itu nanti kan berbagai macam cara juga banyak. Supaya apa? Supaya nanti kerajaan Kristus ini bisa berkembang dengan baik. Iso ngojahi uwong, keluargane dhewe ya berantakan. Oke toh? Oke. Keluarga Katolik ora kowe? Keluarga Katolik ya. Umat paroki Santo Aloysius ora? Luar. Di sebelahnya sana berarti di Purwowardayan ngono. Iya kan? Gimana kita mau menampilkan wajah Kristus? Wah, monggo Bu, karo bojone. Pak, mangkat. Bu, masih punya sisian? Ibu pernah enggak ditanya sama sisiannya? Apa panjenengan tanya ke sisian? Pak, arep masak apa? Bapak jawabnya apa biasanya? Oh, jajan terus, mantap. Biasanya, kui apa? Piye, Pak? Sak karepmu. Kira-kira jawaban yang baik enggak itu? Enggak baik, ditanya apa-apa. Pak, arep masak apa? Sak karepmu. Sak-sae. Iya kan? Ngono kok ya. Ini yang namanya damai di rumah. Enggak kan? Bu dijawab, Bu, kalau bisa aku pengen jangan tempe loh Bu. Wis toh, selesai. Sakarepmu. Engko wis dimasake ternyata enggak cocok toh. Wis jajan wae yo. Aku kan enggak mengarke bojone ya sing takon mau esuk toh.
Ini Bapak Ibu. Oh yang baru ya, belum ada setahun ya. Salahnya kemarin nggak undang-undang aku. Aku cuma lihat di Facebook. Waduh, pengantin muda ini. Ya itu, oke. Lanjut. Nah, evangelisasi juga bisa kita lihat di dalam dokumen Evangelium Nuntiandi, mewartakan Injil ini oleh Paus keberapa? Paulus ke-6. Ini dokumennya. Nah, di sana dikatakan apa? Pertama, di nomor 17 ini saya kasih yang poin-poin penting saja. Tentang kompleks kegiatan Injil, gereja untuk mewartakan Injil ada unsur-unsur tertentu dan segi-segi tertentu yang secara khusus harus ditekankan. Berarti ini, gereja ini saya mengibaratkan Ecclesia Domestika, gereja mini, yaitu kita, keluarga. Ya, perlu pewartaan kabar baik yang diwartakan dengan kesaksian hidup. Cepat atau lambat harus diwartakan dengan sabda kehidupan. Bagaimana kita mewartakan sabda kehidupan kalau kita sendiri tidak pernah belajar membaca kitab suci? Bapak Ibu, hari ini pesta apa di dalam gereja? Santo Petrus dan bacaannya? Ayo Matius berapa? Ayo kan, wis. Intinya apa? Kan gitu kan? Maka kita bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mulai menghayati itu. Nih. Supaya semua diterima dalam hidup dan diterima secara menjemaat, pewartaan hanya mencapai perkembangan sepenuhnya bila didengarkan, diterima, dan dicerna, dan bila itu membangkitkan keinginan untuk mengikuti secara tulus dari orang-orang yang menerima pewartaan. Jadi, jangan memaksakan orang lain menjadi pengikut Kristus. Tapi jadikan orang lain bertanya, siapa Kristus itu? Karena dia melihat kebaikan panjenengan. Jadi jangan bangga bahwa kita ini bisa membaptis orang sebanyak-banyaknya. Jangan bangga. Tapi banggalah kalau kita bisa menjadi Kristus yang hidup di zaman sekarang, sehingga orang lain mengatakan, Pak, aku melu kowe ning gerejamu. Nah, maka yang penting niku agama apa iman? Bukan, yang penting saudara sebangsa dan setanah air. Yeah. Dan saya apapun saya ikuti, Pak. Pelayanan masyarakat saya ikuti. Sehingga kadang-kadang ada orang-orang tua yang berkata, Pak Yohanes agama, Pak Sarwoto itu agamanya apa? Ada yang nyaut Katolik, namanya Yohanes Sarwoto. Yeah. Saya sungguh, Pak, saya sama Tuhan, dengan masyarakat, saya melayani sekali dengan alam. Saya kalau kerja bakti tidak pernah absen, Pak. Sip. Terus. Ya, dan itulah evangelisasi, Pak. Jadi sehingga nanti begini, kita jangan mengajarkan agama, Ya, betul. tapi mengerjakan kasih. Tapi begini, Pak, saya walaupun agama saya belum, tapi saya tuh senang. Jadi anak-anak saya tuh mulai SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi lulusan Sanata Dharma semua. Saya senang sekali. Dan saya punya adik juga jadi prodiakon di Krembiongan itu Pak Sugeng Pramono. Itu sejak kecil. Iya, sejak kecil itu kemana-mana dia itu Pak memberikan
buku-buku kecil, ajaran-ajaran Yesus. Saya mengikuti. Tapi pada waktu itu pikiran saya kok enggak ikut itu, Pak. Jadi saya sudah lama mengembara, enggak ikut itu sudah lama. Baru setelah saya punya istri, ya istri saya tuh yang menjadikan saya Katolik, Pak. Iya, istri saya. Dulu di Purbayan. Romo Smith sama Romo Rendes dulu. Rendes. Iya. Itu. Sedikit-sedikit saya belajar. Dan saya sungguh Pak, saya tidak omong kosong. Saya rindu pada Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Kerinduan panjenengan itu nanti akan dipuasi oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Bapak Ibu, kita lanjut nggih. Supaya nanti kita tidak terlalu malam. Nah, jadi melibatkan bentuk-bentuk kerasulan baru. Ya, supaya apa? Orang lain yang merasakan pewartaan Injil itu bisa mengenal Kristus. Lalu kesaksian hidup ini penting. Bagi gereja, saran utama bagi penginjilan adalah kesaksian hidup Kristiani yang otentik yang diberikan pada Allah dalam suatu persekutuan yang tak dapat dibinasakan, sekaligus juga diberikan kepada sesama dengan semangat yang tak mengenal batas dan ruang. Nah, maka perlunya kenapa kita ini hidup di dalam berlingkung dan berwilayah, supaya ini kita sebagai umat, sebagai pengikut Kristus dilihat orang rukun. Ya, jadi satu. Nah ini, ajeng tidak pundi? Oh, rapat lingkungan, nggih, itu juga evangelisasi. Oh iya, orang butuh kok, ya sudah. Nggih. Nah ini, ya toh. Nah, katekese salah satu saran evangelisasi yang tidak boleh diabaikan ialah pengajaran katekese. Jadi setelah orang mau ikut baru kita ajari cara berdoa, doanya ini, itulah katekese. Tadi maka saya katakan tadi, evangelisasi tidak sama dengan katekese, tapi evangelisasi dan katekese itu sama. Nah ini, evangelisasi tidak cukup hanya berkhotbah. Kita pintar untuk ngomong, kita pintar untuk mengajar, tapi kita tidak pintar untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Itu yang terjadi. Saya sering tanya, halo, saya masih ngajar, ya. Saya sering tanya, Bapak Ibu, panjenengan mengikuti Ekaristi itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Saya mengatakan, Bapak, Ibu, maaf, itu bukan suatu kewajiban, tetapi itu hak panjenengan karena panjenengan diundang oleh Tuhan sendiri untuk mengikuti perjumpaan dengan Dia. Dan itu setiap hari. Dan itulah sakramen Ekaristi. Karena sakramen itu definisinya apa? Tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Ada tandanya, ada sarananya, ada meterainya. Itu. Maka kita mau menjadi Katolik harus dimeteraikan dengan sakramen baptis. Dan sakramen baptis itu tidak pernah akan hilang. Kalau nanti ada seorang Katolik, saya tidak katakan murtad ya, dia rekreasi ke tempat yang lain, ternyata di sana tidak enak, kemudian kembali lagi, dia tidak perlu dibaptis. Nggak perlu, Pak. Hanya ngaku dosa saja, cukup. Dan itu juga sakramen. Dan kita jangan mudah mengatakan ekskomunikasi, ya. Jangan. Misal satu contoh ini contoh, aku dan bojoku pegatan.
Kira-kira aku bisa komuni ora? Hah? Tidak bisa. Bisa atau enggak? Bisa. Bisa asalkan ngaku dosa. Tapi jangan katakan karena aku cerai terus, wah iki ekskomunikasi kowe tak akoni murtad kowe. Jangan. Ya. Yang tidak boleh itu kalau aku cerai terus aku kawin lagi secara tidak sah. Cerai hidup loh ya. Bukan cerai mati loh ya. Kalau cerai mati bebas. Tapi jangan dongake, ya Tuhan biar bojoku gak ndang mati karena aku punya simpenan loh Tuhan. Oh jangan. Kan gitu. Jadi ora Pak gitu Pak. Cocok ora Pak? Kalau cocok nanti kita sampai sini ke Gua Maria waduh. Itu toh. Nah itu. Yang tidak boleh itu orang yang bercerai kemudian nikah. Itu enggak boleh komuni dan tidak boleh menerima sakramen-sakramen yang lain. Dan itu pun ada jangka waktunya. Ada yang namanya kemurahan rohani juga. Alangkah baiknya gereja Katolik ini. Ya, alangkah baiknya. Sudah baik ngono kok ya ditinggal gitu ya. Kadang-kadang aku ya gumun. Maka saya juga mencoba apa yang dikatakan Romo Wihandono. Kalau enek iman atau agama yang lebih baik dari gereja Katolik, aku dhisik yang pindah rono. Ternyata belum ada, hanya gereja Katolik, hanya iman Katolik. Nah ini, oke, gitu. Oh iya Pak, karena tadi telepon tadi toh, panggilan tugas ya. Maka ya, gitu. Lama-lama ya inilah. Seleksi Roh Kudus. Oke, lanjut. Nah, ini bahasa Inggris ini. Paulus ke-6 mengatakan ini. Ini adalah dokumen-dokumen pendukung kenapa Paus Fransiskus mengadakan dokumen evangelisasi ini. Ya. Lanjut. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ini kesimpulan, evangelisasi adalah suatu proses yang melalui gereja. Saya katakan melalui gereja. Gereja ini jangan berkomunikasi gereja paroki loh ya. Bukan, tapi eklesia domestika, keluarga. Ayah, ibu, anak. Ini, ya. Didorong oleh kasih, mengilhami dan mengubah seluruh tatanan yang bersifat sementara dengan cara mengambil dan memperbaharui budaya. Budaya permusuhan dikasih dengan budaya cinta. Budaya hidup sendiri-sendiri disatukan dengan hidup saling melengkapi. Menjadi saksi di dunia ini untuk menunjukkan suatu cara hidup dan menunjukkan kehidupan yang mempunyai karakter Kristiani. Panjenengan harus menjadi saksi dan bukan hanya menyaksikan, pelaku saksi berarti melakukan itu. Secara implisit atau secara tidak begitu dinampakkan, memberitakan Injil dengan tujuan utama perwataan supaya orang bertobat. Maka kalau tadi saya katakan kasus ada orang yang bercerai, bukan dihina, bukan dipojokkan, tapi dirangkul. Tapi juga harus hati-hati loh ya. Harus hati-hati. Bukan, jenengan itu lu ngerangkul ya. Maksudnya gini, kadang-kadang orang-orang yang seperti itu kan sangat sensitif tuh. Kowe ngurusi aku ngobong keluargamu berantakan kok ngurusi aku. Maka perlu yang namanya kedekatan hati. Kalau orang yang sudah dekat, itu pasti akan baik. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu guru agama di SMA Warga. Saya sering tanya ke anak-anak waktu ngisi rekoleksi, idolamu siapa?
Ternyata jawabannya apa Bapak Ibu? Sangat mengerikan. Yang diidolakan bukan orang tuanya tapi orang lain. Bayangkan itu. Justru yang harus diidolakan pertama siapa oleh anak? Orang tua. Tapi karena orang tuanya tidak bisa menampakkan wajah Allah, ya wis ora iso. Betul enggak? Maka jangan salah ke anak kalau anak nanti sudah dibaptis, gede, nikah di luar gereja, jangan disalah ke anak. Refleksi diriku sebagai orang tua, sudah bisa menampilkan wajah Allah enggak? Sudah bisa, anak itu sudah curhat kepadaku enggak? Ya kalau yang dicurhati benar, wali baptisnya. Kalau wong liya, betul enggak? Maka saya sering menekankan, Pak Barman tolong nanti ini ditekankan. Peranan wali baptis bukan hanya menyaksikan pada saat baptisan, tapi dia ikut ambil bagian di dalam kebersamaan itu. Jadi kalau anak punya masalah dan punya miskomunikasi dengan orang tua, dia tanya kepada wali baptisnya, sehingga wali baptisnya nanti bisa membuka jalan kepada orang tua. Anak sekarang itu lebih bertanya kepada HP. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Nah, lalu yang kelima, secara terus-menerus memelihara berkat persatuan di antara umat Allah dengan cara memberikan edukasi secara terus-menerus di dalam iman melalui homili-homili dalam bentuk dan pelayanan sabda, sakramen dan perbuatan kasih. Hari ini salah satu kita ambil bagian di dalam sini. Kita mau memelihara berkat itu, kita belajar bersama. Bapak Ibu, saya itu senang diajak untuk mengisi seperti ini, bukan berarti saya sombong atau pintar, enggak. Tetapi dengan ini saya menyiapkan bahan ini toh. Berarti kan saya juga harus belajar kok. Karena kita sebagai manusia itu nanti akan selesai kalau wis tekan titiwan sini, masuk ke balik papat. Peti, selesailah sudah. Dan masuk ke suka bumi. Maka tadi saya katakan, takon, tekan. Itu modal Bapak Ibu. Takonlah, tanyalah, jangan diem. Pak, ngopo to kok wajahmu cemberut terus? Bu, ngopo to anak-anak ini kok gini? Anak-anak juga harus seperti itu. Takon. Kalau sudah takon, kita cari teken, pegangan. Apa itu? Ya kitab suci. Bertanya kepada Romo juga dan kepada yang lain. Kalau sudah itu semua pasti tekan kok. Pasti tekan. Tekan mana? Swarga. Itu. Iya enggak? Betul. Ya ini. Dan ini harus dilakukan terus-menerus. Promosi ini mengirimkan murid-murid Kristus untuk memberitakan Injil. Baik dengan kata maupun perbuatan kepada seluruh dunia demi keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kita dijadikan murid Kristus itu harus berevangelisasi. Walaupun kita tidak tahu ajaran betul, kalau ditanya sakramen itu apa toh? Sakramen ada piro toh? Ya nanti kalau itu perlu dipelajari. Tapi pertama jenengan dibaptis, penjenengan sudah masuk ke dalam kehidupan Kristus, penjenengan harus mewartakan Kristus. Nanti untuk ajaran-ajarannya berikutnya, mendalami itu. Nah kalau kayak Pak Barman wajib, kayak Mbak, siapa namamu Mbak? Mbak Ririn wajib, Mas Gama itu wajib, saya wajib. Dokumen-dokumen gereja itu harus hafal. Itu wajib karena saya dan kita dipilih memang untuk berkatekisi. Karena kita menjadi guru, menjadi katekis. Kalau di katekis ditanya,
8 sabda bahagia itu munculnya kapan? Di Injil apa? Ya harus tahu. Kenapa kok 8 sabda bahagia? Kok enggak 10 sabda bahagia seperti 10 perintah Tuhan? Kalau ditanya, Bunda Maria itu kan dikandung dari Roh Kudus, melahirkan Yesus Kristus tanpa persetubuhan. Kira-kira waktu Yesus kecil nyusuinya kepada siapa ya? Karena saya pernah menampilkan gambar Bunda Maria lagi nyusui Yesus. Saya ditanya, berarti Bunda Maria pada waktu itu ya hamilnya tenanan loh Pak. Buktinya susunya iso metu ya. Aku harap jawab kepiye, enggak jawab. Iki pertanyaan kalau tidak aku pasti akan salah gitu toh. Iya kan, kalau dari segi biologis manusia kan begitu toh, seorang wanita yang sudah hamil melahirkan dan akan menyusui kan. Itu kan gambaran ilmu toh. Tapi ini gambaran iman. Kan gitu. Maka saya harus, itu tugas 1, 2, 3. Itu harus, kan begitu. Jenengan nggak usah kesana dulu nanti. Kalau ditanya kenapa kok, kan gitu. Maka supaya jangan juga takon, aku ya juga takon, akhirnya takon. Romo piye? Kowe ora susu karo Bunda Maria piye? Jawabannya. Malah kacau ini. Ya kan gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dulu supaya kita makin segar dan kita nanti ikuti ini ya. Oke. Ini apanya agak beda ya nanti. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ingat, hanya sementara loh ya. Sekuntum bunga di hari, matahari indah, harum di mata, di hari yang hijau, demikian Tuhan dan di rumah biduran. Ingat, kita akan sowan. Kita tidak selamanya hidup. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti percaya lagi, hidup sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hanya sementara. Oh Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti percaya lagi, hidup ini sudah
jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Gunakan hidup ini untuk tetap melayani, bukan menghukum, bukan mengatakan orang selalu bersalah, tapi orang bersalah kita angkat untuk punya rasa pertobatan. Oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti berdaya lagi, hidup sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Hidup ini adalah sebuah berkat yang luar biasa. Maka kalau nanti panjenengan sudah diberkati, jangan juga panjenengan sombong, angkuh, dan seolah-olah aku saja yang dikasihi Tuhan. Terus kalau nanti ada orang yang sedikit melenceng, langsung aku menghukum, memvonis. Jangan. Wah, kau kan tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya bagaimana caranya supaya dia bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Direngkuh. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang sehat, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk orang sakit, orang yang lemah, orang yang menderita. Apalagi nanti panjenengan sebagai tokoh masyarakat pasti akan dimintai bantuan. Pak, nyun tulung nganter ke anak kulo datang meriko. Wis mangkat to. Pak, nyun tulung panjenengan mengke waktu pas nyewu panjenengan ingkang homili nggih. Nggih. Walaupun enggak bisa. Ya toh. Aku asal mimpin karo Nanang ki wis kowe kabeh nang dongono kowe ibadat kowe aku tak ngikuti wae saka mburi aku. Itu baik Bapak Ibu. Nah, setelah kita tadi melihat evangelisasi itu, apa kita lihat ini katekesi. Katekesi adalah pembinaan. Ingat ya, ini pembinaan anak, kaum muda, orang dewasa dalam iman yang pada khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen. Ajaran. Dan yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristiani. Ini saya ambil dari Katekismus Gereja Katolik nomor 5. Maksudnya apa? Setelah orang lain tertarik untuk mengenal Kristus, panjenengan bawakan. Bu Herlina, ini perang ini mau menjadi Katolik, tolong ya diajari berdoa, tolong ya diajari tentang Yesus yang lebih pribadi, tolong ya diajari tentang sakramen-sakramen. Itu tugasnya katekis. Penjenengan juga kalau mau lebih baik, jenengan harus belajar. Pak Barman itu selaku Kabid Pewartaan Tibanan, ketimpa tangga itu dari sana ke sana. Aku betul ketimpa tangga toh. Itu juga salah satu tim pelayanannya ya pelayanan inisiasi dan katekis. Nah, belajar dari Pak Barman. Dan kalau panjenengan mau jadi katekis, di sini sudah pernah ada sekolah katekis ya. Beberapa kesempatan yang lalu. Ya, nah ini nanti diperdalam lagi. Sehingga katekis-katekis itu makin bisa terampil. Ya. Saya juga sebagai katekis belajar terus kok Bapak Ibu. Nah ini, definisinya ini. Jadi bagaimana orang masuk ke gereja. Kalau tadi bagaimana
menunjukkan kasih Allah. Sekarang ini Allah sudah ditunjukkan di dalam diri Yesus Kristus dan orang lain nampak dan bisa melihat Yesus Kristus dari wajah panjenengan sehingga orang lain mau masuk gereja. Ini tugas gereja juga, ya. Nah, Kristus itu menjadi pusat dari proses katekese, bukan diri saya. Bukan diri katekisnya, yang diajarkan bukan ajaran katekisnya, tapi kasih Kristus. Dalam jantung katekis kita jumpai seorang pribadi, yaitu pribadi Yesus dari Nazaret, putra tunggal Bapa yang menderita sengsara dan wafat demi kita, yang sekarang sudah bangkit mulia hidup beserta kita. Memberi katekis berarti menampilkan dalam pribadi Kristus seluruh rencana kekal Allah yang mencapai kepenuhan dalam pribadi Yesus itu. Katekese mendalami arti kegiatan dan kata-kata Yesus, begitu pula tanda-tanda yang dikerjakannya. Tujuan katekese ialah menghubungkan manusia dengan Yesus. Jadi penjenengan menjadi penghubung. Ya. Hanya dialah yang dapat membimbing kita kepada cinta kasih Bapa dan Roh Kudus. Mengajak kita ikut serta menghayati hidup Tritunggal Kudus. Ini ada diajarkan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 426. Bukan karena saya, tapi karena Yesus. Karena saya juga berpusat kepada Yesus. Yang saya ajarkan bukan ajaran saya, tetapi ajaran Yesus itu. Oke, lanjut supaya lebih cepat. Nah, selanjutnya dalam KGK 47 dikatakan begini, yang diajarkan dalam katekese hanyalah Kristus, sabda yang menjadi manusia, putra Allah, segala sesuatu yang lain yang diajarkan dengan mengacu kepadanya, dan hanya Kristuslah yang mengajarkan. Setiap orang yang lain hanya sejauh ini melanjutkan kata-kata Kristus. Dengan demikian memungkinkan Kristus mengajar melalui mulutnya. Setiap katekis wajib berusaha, ayo para katekis dan guru agama, berusaha supaya melalui pengajaran serta tingkah laku menyampaikan ajaran dalam kehidupan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Maksudnya apa? Para katekis kalau ngajarkan jangan padu, ya jangan padu. Orang itu padu karo bojone, ya Bapak Ibu padahal dia tekan omah padu. Oh beda. Oh berarti nyimak berarti. Maklum orang Medan kan gitu. Iya kan? Padu. Iya, itu. Iya kan? Seorang katekis juga yang diutamakan siapa? Ya keluarganya dulu. Pengurus-pengurus paroki yang diutamakan siapa? Keluarganya dulu. Ojo gereja. Jangan alasan aku ke gereja hanya untuk menghindari oma termasuk diriku iki. Bahaya ini. Ya gereja akhirnya tempat pelarian. Tapi aku masih bilang, untung aku larinya neng gereja. Kalau sempat naik klub, karo purel, terus duduk neng buku, malah yang lain yang menjengat ya kan, mangku purel. Ini itu ya, oke. Lanjut. Nah, kaitannya dengan sakramen inisiasi. Katekese adalah satu langkah atau momen dalam proses evangelisasi. Ya. Jadi setelah orang merasakan Kristus itu dan mau mendalami Kristus di dalam ajaran dan ajaran gereja Katolik, itu juga evangelisasi. Katekese adalah suatu periode di mana pertobatan kepada Kristus dilakukan secara formal dan diberi
bukan satu pengenalan akan Kristus. Ini adalah satu proses magang dalam kehidupan Kristen ini yang juga proses inisiasi kepada misteri penyelamatan dan kehidupan misioner. Yang pada akhirnya menentukan mereka kepada kepenuhan hidup Kristiani. Ini saya ambil dari Dikterium Umum Katekese. Nah, ini ada Dikterium yang terbaru di tahun 2021 kemarin dan kami harus belajar ini. Bukunya cukup tebal dan ini menjadi pedoman kami sebagai seorang katekis. Sudah punya Mbak Guru? Belum. Besok saya fotokopikan ya supaya tambah pinter. Iya. Bukan itu, ini edisi terbatas ya. Nah, saya mau mengatakan ini proses magang. Orang Katolik itu mau menjadi Katolik, bukan orang non Katolik mau menjadi Katolik belajarnya berapa lama toh? Yang bilang 1 tahun siapa toh? 52 jam. Iya kan? 2 minggu saja sudah cukup. Tapi apakah iso mentes? Iya kan? Kalau di dalam hukum kanonik itu 52 jam. Nah, kalau diprediksi sekali pertemuan 1 jam dan 1 jam itu dilakukan sekali dalam seminggu, maka perlu kalau ditanya 52 jam. Dan gereja mengolah itu selama 1 tahun. Supaya apa? Supaya betul-betul mentes. Kita bukan nyari umat, tapi menemukan umat yang berkualitas. Ya, bukan jumlahnya tapi kualitasnya. Kualitasnya, bukan kuantitasnya. Iya toh? Ya kau baptis orang itu cepat wae. Iya kan? Gak usah belajar, Pak. Aku gak usah belajar, tak baptis besok, tapi kue baptis dulu ya tengah-tengah sih ya. Piye caranya? Kue numpak brompit nabrak tembok gereja Alusius kono kan ke tengah-tengah nanti tak baptis aku ngomong. Iya kan? Nah itu, bukan itu. Proses ini, ya proses. Oke lanjut. Nah setelah itu Bapak Ibu, setelah kita hidup, dibaptis, dan kita tadi mengatakan ada inisiasi. Sakramen inisiasi itu apa saja toh? Baptis? Ekaristi dulu atau penguatan dulu? Aduh. Hah? Ekaristi dulu atau penguatan dulu? Gini, sebetulnya harusnya penguatan dulu. Kenapa? Supaya seseorang itu paham betul yang dia akan santap itu tubuh dan darah Kristus. Nah, sebentar, jangan protes dulu. Nah, namun karena sakramen penguatan itu yang hanya bisa memberikan Bapak Uskup, bisa diajarkan memahami dan merencanakan itu kan
menerima sakramen inisiasi. Evangelisasi harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk pada orang-orang yang telah dibaptis, sehingga mereka terus diperbaharui dengan semangat Injil dan terus berkobar-kobar seperti para rasul yang ketakutan setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, berkobar-kobar akhirnya karena kebenaran Roh Kudus. Begitu juga dengan katekese harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga orang yang telah dibaptis pun dapat terus mendalami dan menghayati dan melaksanakan iman Katolik dengan dalam hidupnya. Nah, apa yang kita tanyakan di depan tadi akhirnya terjawab. Kegiatan evangelisasi pasti bernilai katekesi, tetapi tidak semua evangelisasi bisa disebut katekesi. Pernyataan ini benar karena semua kegiatan evangelisasi baik dengan kata maupun perbuatan pasti mempunyai nilai-nilai katekesi. Nilai katekesi ini berarti nilai-nilai pengajaran tentang Kristus. Evangelisasi pasti mempunyai nilai-nilai katekesi karena di dalam katekesi seseorang diajarkan seluruh misteri iman. Ingat ya, misteri. Maka kalau kita ditanya tentang Allah Tritunggal, kita harus menerangkannya bukan dengan logika pikiran, tetapi dengan iman. Ya. Jangan dibenturkan. Jadi nanti kalau ada orang lain mau bertanya, kamu bertanya saya kasih, tapi kamu jangan berlogika dengan pikiran, tidak akan bertanya. Ya. Nah, kita harus berani mengatakan itu. Saat tersusul ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu apa yang dipercaya, bagaimana merayakan apa yang dipercaya, bagaimana hidup sesuai dengan apa yang dipercaya, doa menjalani komunikasi dengan apa yang dipercaya. Ini menjadi poin apa yang saya katakan dari awal sampai akhir tadi. Ini kunci. Apa yang dipercaya, bagaimana merayakan apa yang dipercaya, bagaimana hidup sesuai dengan apa yang dipercaya, doa menjalani komunikasi dengan apa yang dipercaya. Memang tidak semua kegiatan Indonesia disebutkan contoh kegiatan bakti sosial dan lain-lain. Karena katekesi ada momen atau saat tertentu yang mempunyai karakter yang khusus, pemaparan dan pengajaran iman secara formal dan perspektif. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sehingga nanti kita akan betul-betul bisa merasakan bagaimana kita itu dekat dengan Allah. Kalau ditanya Allah itu siapa, saya sudah harus berani mengatakan itu. Allah itu siapa? Siapa? Kok berani? Ya, di dalam kitab itu sudah jelas kan? Bahwa manusia itu diciptakan sejahtera dengan kita. Jangan bukan Allah saja ya. Coba nanti dibuka kitab sucinya. Serupa dengan kita. Kita ini siapa? Bapa, Putra, dengan Allah saja. Ingat itu. Inilah keunggulan dari zaman dulu. Kalau hanya sejahtera dengan Allah, ya tak jauh. Berarti Allah itu bukan Maha Esa. Recording in progress.
yang ikut di live streaming? Belum ada di YouTube ya. Nah, di YouTube tidak terima. Dan tiga atau lima ya. Penjenengan itu dipilih sampai ini. Kenapa? Kalau tidak dipilih, tidak mungkin menang. Karena jenengan dipilih, maka penjenengan sekarang menjadi pilihan agama ini. Saya menawarkan, kapan nanti kita belajar lagi, dan kita mau berevangelisasi, mau mengatakan Kristus ini harus ada modelnya dong. Siapa modelnya? Siapa menjadi figur yang mau kita jadikan model? Yesus kan? Kalau mau kita atau siapa? Dan nanti kalau ini saya tawarkan kalau mau, ini sebetulnya masih babak pertama, masih ada babak kedua, ya. Nah, kalau akhirnya babak kedua sama babak ketiga, ya. Nanti modelnya siapa? Nah, di mana letaknya? Nanti saya tidak akan cerita sekarang. Itu terima kasih, Tuhan memberkati kita semua berkata. Ada pertanyaan? Saya mau mendapatkan fungsi. Silakan. Silakan, saya yang duduk. Semangat ya Pak. Bapak serta ibu dan terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebentar saya ini Pak Barman ini Barman. Izinkan saya menggunakan visi yang berjudul isi. Itu tubuh mengutur darah, lumpuh, patah, menyebarkan kehilangan. Aku salah. Ya, Tuhan. Aku melihat tubuh itu dalam darah aku berkaca, terbayang terang, wajah berganti rupa. Ini segera mengutuk muka. Aku lupa, aku bersuka, aku melihat tubuh mengutur darah, darah penebus dunia. Isa. Terima kasih. Puisi ini dibikin tahun 1940 oleh sastrawan besar kita Khairi Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pak Sarwoto. Terima kasih banyak, puisinya luar biasa Pak Sarwoto. Nggih. Sudah menginspirasi di akhir pertemuan kita. Nggih. Yang paling sepuh tapi paling tersemangati. Nggih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau sharing mungkin? Nggih Pak, monggo. Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon maaf minta waktu sebentar untuk membongkar di dalam ganjil hati saya, terutama pada Pak Nanang. Saya begini Pak, di lingkungan saya sebagai umat yang kecil, tetapi di dalam hari ini kita tahu, kita mendengar dari apa yang diutarakan oleh Pak Nanang, evangelisasi dan katekis.
Begini Pak, saya di lingkungan dari tahun 90-an itu menjadi berani, tidak menjadi, memberanikan diri untuk menjadi pengasuh paguyuban bapak-bapak di lingkungan dulu waktu belum dipemekakan dari Sukamulyo, Skip sama Cetak Sadon sampai Selokaton. Akhir-akhir ini Pak, saya ya undangan, tapi tidak undangan, sekarang ada apa yang dikatakan itu Pak, yang tidak usah pakai undangan, tapi dalam pertemuan kita umumkan di malam Jumat Kliwon dulu, tapi sekarang Sabtu Pahing. Makna Sabtu Pahing kita bisa mendoakan kepada para imam. Di sini terletaknya Pak dalam ganjilan saya sebagai pohon anggur yang kecil, tapi saya menjadi ranting yang paling kecil. Tapi maunya saya, biarpun ranting yang kecil, saya menggambarkan di waktu itu 6 orang yang datang, itu saya memakai gambaran di gereja Mojosongo ini, pohon yang gede, tapi rindang, batang yang kecil, saya yang batang yang besar-besar itu para guru, para diakon, para katekis di lingkungan saya. Waktu itu Pak, pertemuan itu jadi rodok greng. Masalahnya di situ ada katekis, ada guru agama, ada prodiakon. Maksud saya, ayolah daripada tidak keluar malam Sabtu Pahing kan ada kegiatan. Kita sama, saya dengan sampean umat Allah, gurunya podo, bukunya sama, ya Pak, haknya sama. Kenapa enggak pada mau berangkat? Masalahnya apa? Masalahnya udah enggak ada halangan, enggak hujan. Waktu hujan memang saya sengaja enggak berani ngomong. Dari waktu itu Pak, saya yang mencari bacaan dari pohon anggur itu. Masalahnya kita ingin membongkar dari hati saya. Terpaksa ada yang rotok itu tadi. Wah, coba dak Pak Gdi kan, saya memang jiwa saya kan sopir, jadi saya keras. Gurune podo, ajarane podo, ayo ngerengkuh warga supaya awake dhewe iki disawang wong tangga-tangga kono ki iso guyub rukun. Awake dhewe iki guyub rukun ning ora guyub ning rukun. Rukunnya apa? Amplop keluar semua. Tapi orang-orangnya mana ada paguyuban. Gitu Pak. Jadi terima kasih, mohon Pak Nanang. Jadi sampai saya dibilangi, wah Pak Ki berarti aliran keras. Gitu. Jadi mohon dibantu Pak Nanang supaya saya bisa kebongkar dalam ganjilan saya. Terima kasih Pak. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktu. Yesus itu memilih 12 muridnya berdoa dulu Pak. Dari 12 murid itu akhirnya ada satu yang mengkhianati. Yesus saja gagal Pak, apalagi kita. Maka kita juga harus belajar yang namanya narimo, nerima. Karena dengan nerima itu kita juga mau mengikuti Yesus. Yesus mengatakan apa pada akhir-akhir hidupnya? Tuhan, Bapa, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Dan itu dipertegas oleh Yesus lagi pada saat dia di atas salib. Yesus mengatakan apa lagi? Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan gitu Yesus mati dengan senyum. Mati dengan ikhlas. Mati dengan legowo. Enggak ada ganjelan. Betul enggak? Kalau sudah Yesus pasrah dan mengatakan, dengan pengalaman yang panjenengan katakan, wajar Pak. Wong saya aja dikatakan katekis klenik pernah kok. Ora apa-apa aku.
Kita harus siap mati, Pak. Bukan penjenengan saja, saya juga harus siap mati. Kematian bukan harus ditakuti, tapi disiapkan. Karena kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan yang senyatanya, kita harus mengalami kematian. Dan yang pasti di hidup di dunia kita ini hanya satu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Pak Ki, semoga bisa menjawab kegundahan hati. Oke. Tetap menjadi inspirasi Pak Ki, memang luar biasa dalam satu lingkungan kami dengan Pak Ki. Menginspirasi. Baik, demikian Bapak Ibu, mungkin ada tambahan lagi yang mau sharing. Sudah cukup ya, sudah jam 9 supaya kita tidak larut malam. Terima kasih sekali lagi kami aturkan Bapak Ibu yang berkenan hadir. Ya semangatnya memang dari Pak Nanang, kita itu ternyata memang dipanggil, dipilih Tuhan ya datang ke sini. Ini bukan suatu kebetulan belaka, tapi sungguh Roh Allah sendiri yang manggil kita. Maka dari itu mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Lalu kita akan foto bersama sambil bernyanyi dipandu oleh tim pujian. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Engkau sungguh menyapa kami malam hari ini. Engkau menggerakkan kami untuk berani hadir, mendengarkan Engkau berbicara melalui narasumber kami, Pak Nanang. Semoga Engkau sendiri yang menggerakkan kami melalui apa yang kami dengarkan, apa yang kami terima hari ini, malam ini. Semoga kami pulang dapat membawa bekal untuk menjadi seseorang yang bisa berevangelisasi dan berkata-kata bagi umat di lingkungan kami, bagi orang-orang di sekitar kami, menghadirkan wajah-Mu di tengah masyarakat kami. Kami sungguh bersyukur atas rahmat-Mu itu. Maka sekarang kami akan juga mengakhiri pertemuan kami ini. Kami memberkat-Mu dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat selamat sampai di rumah kami masing-masing dan bertemu dengan keluarga yang kami cintai. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kami undang kita berdiri. Oh di sana nggih. Oh ya, biar backgroundnya bisa disetting lebih cantik nggih. Monggo Bapak Ibu kami undang untuk berdiri di depan green screen, layar hijau di belakang. Nggih. Iya. Foto, monggo foto-foto. Bentar. Kuning, bawa mic nyanyi Gandul Gusti. Gandul Gusti. Lihat di sini. Oh iya, ini ada Bu Erlina nih. Cek. Monggo kita semua sami derek Gusti. Yuk sambil foto bersama. Monggo. Foto itu dulu ya. Monggo Pak. Kita semua sami derek Gusti. Derek Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Bendino rino wengi. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Kula amung percaya orang bakal cilaka, nanging uripku moyo selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Matur nuwun. Yuk kita sedaya sami gandul Gusti. Oh, matur suwun. Monggo foto-foto kita foto bareng pamer ke ya Pak Joko. Lihatnya itu gandul Gusti. Lihatnya kamera hijau. Ayo Pak Joko. Bu. Oke, diapet yang merah-merah. Pak Nanang, matur suwun Pak Nanang. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Cak cak cak.
saben dina dina wengi gandul Gusti gandul Gusti gandul Gusti gandul Gusti saben dina dina wengi gandul Gusti Gandul Gusti ki penak kok. Urip kita sedaya sami tentrem ayem. Monggo-monggo. Gandul Gusti terus. Pak Joko. Nah, yo. Foto selfie. Nih. Pak Joko itu. Matur nuwun Pak Nanang. Gandul Gusti terus.